Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasanuddin Dihila dan rekan saya Muhammad Ilmi Andika. Di sini kami akan membahas laporan penilaian kecerdasan buatan dengan judul prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma random forest guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengenalan AI. Di sini ada kasus yang untuk kasus prediksi kelulusan mahasiswa. Nah, dalam dunia akademik, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Beberapa faktor utama yang sering menjadi indikator keberhasilan mahasiswa yaitu yang pertama ada IPK, jumlah mata kuliah, kehadiran dalam kelas, frekuensi mengikuti bimbingan, dan status beasiswa. Namun, faktor ini tidak selalu bersifat deterministik. Ada mahasiswa dengan IPK sedang tetapi disiplin dalam bimbingan yang bisa tetap lulus tepat waktu. Sementara ada juga mahasiswa dengan IPK tinggi tetapi kurang aktif yang mungkin mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan model prediksi yang dapat menangani variasi data ini dengan baik. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan menggunakan random forest, yaitu metode pembelajaran mesin berbasis ensemble learning yang menghubungkan beberapa pohon keputusan untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih akurat. Model ini akan digunakan untuk mengklasifikasi mahasiswa ke dalam dua kategori. Pertama ada lulus tepat waktu, yang selanjutnya ada tidak lulus tepat waktu. Ketika akan menggunakan random forest, yaitu algoritma ensemble learning, yang membangun banyak pohon keputusan dan menghubungkan hasilnya untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Bagaimana cara kerja random forest? Yang pertama adalah kita membuat banyak decision trees. Data dilatih menggunakan beberapa pohon keputusan dengan subset data yang berbeda, bootstrap sampling. Lalu ada yang kedua, ada kita membagi data berdasarkan fitur. Setiap pohon membuat aturan berbeda untuk memisahkan data berdasarkan fitur-fitur. Yang ketiga ada voting mayoritas. Ini untuk klasifikasi. Random Forest mengambil hasil dari sebuah pohon dan memilih kelas dengan suara mayoritas. Di sini ada contoh perhitungan random forest. Misalkan kita memiliki data set berikut. IPK-nya ada 3,5, 2,8, 3,2, 5,5, 3,8. Tidak lulus 0, 2, 1, 3, 0. Kehadirannya ada 90%, 72%, 80%, 60%, dan 95%. Untuk bimbingannya ada 10 kali, 5 kali, 7 kali, 3 kali, 12 kali. Beasiswanya ada yang iya, tidak, iya, tidak, iya. Ini ada lulusnya tadi ada 1, 0, 1, 0, 1. Nah, misalkan kita memiliki 3 pohon keputusan sebagai bagian dari rainforest tree. Yang pertama memutuskan berdasarkan IPK dan kehadiran dengan ketentuan. Jika IPK kecil dari 3 dan kehadiran uh, kecil dari 80% itu lulus tepat waktu. Jika IPK lebih kecil dari 3,0 atau kehadiran lebih kecil dari 80% itu tidak lulus atau nol. Dan kedua ada tri 2 memutuskan berdasarkan tidak lulus dan beasiswa dengan ketentuan. Jika tidak lulus sama dengan nol atau satu dan mendapatkan beasiswa sama dengan lulus. Jika tidak lulus 2 dan tidak mendapatkan beasiswa tidak lulus. Tri 3 menggunakan semua fitur dengan ketentuan. Jika IPK besar 3 dari 2, kehadiran lebih dari 85% dan bimbingan kurang lebih 6 lulus. Jika IPK kecil dari 3,0 atau tidak lulus, tidak itu atau tidak lulus besar dari 2 atau kehadirannya itu kecil dari 70% itu tidak lulus. Menggunakan sampel data baru mahasiswa dengan IPK sama dengan 3,0, tidak lulus itu 1, kehadirannya 80%, bimbingan 6 kali dan beasiswanya ya. Prediksi dari setiap pohon, tri 1 lulus, tri 2 lulus, tri 3 tidak lulus. Voting mayoritas 2/3 mengatakan lulus karena lebih banyak pohon memilih lulus, maka hasil akhir adalah lulus. Untuk penerapan Python akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Hilmi Andika. Waktu dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Andika dengan NPM 223510876. Di sini saya akan menjelaskan codingan untuk algoritma random forest dari kasus prediksi lulus tidak lulusnya mahasiswa. Yang pertama, codingan di sini ada
membuat dataset dalam bentuk data frame, yang dimana data ini data dari yang sudah ditentukan pada laporan kami tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ini df ini kan codingan untuk data frame-nya. Kemudian selanjutnya ini codingan untuk memasukkan fitur x dan target y. Ini untuk codingan fitur atau x-nya, kemudian ini y-nya atau targetnya. Kemudian selanjutnya ini adalah codingan untuk melatih model rainforest-nya dengan 3 pohon. Maksudnya di sini dia ini ada melatih, dia ini codingan untuk melatih 3 decider tree atau 3 pohon keputusan yang akan digunakan dalam menyelesaikan kasus prediksi tadi. Kemudian ini codingan untuk data yang akan diprediksi, ini data mahasiswa baru. Kemudian ini codingan untuk menampilkan prediksi dari masing-masing pohonnya, baik pohon 1, pohon 2, atau pohon 3, yang dimana dia akan menampilkan prediksi mereka apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak lulus. Kemudian selanjutnya ini codingan untuk menentukan hasil akhirnya dari ketiga pohon tadi, yang dimana voting mayoritas akan menentukan apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak lulus. Yang dimana codingan di sini itu dia akan mengatakan lulus jika dia itu hasil votingnya itu dia tuh lebih dari 1 atau bisa dibilang 2/3 di sini. Dan terakhir ini ada codingan untuk menampilkan hasil akhir dari votingnya. Dan ini hasil runningnya, dimana keputusan tiap pohonnya. Yang pertama tree 1 dia mengatakan mahasiswa ini lulus, kemudian tree 2 mahasiswa juga lulus, kemudian tree 3 mahasiswa tidak lulus. Dari hasil voting yang tadi dapatkan sesuai dengan aturan pada codingan ini tadi, yang dimana asalkan dia itu lebih dari 1 atau bisa dibilang 2/3 atau 3/3, maka mahasiswa tersebut akan dikatakan lulus. Dan sesuai dengan keputusan dari tiap pohon ini, dimana ada 2 lulus dan 1 tidak lulus, berarti otomatis ini 2/3. Jadi hasil prediksi akhirnya mahasiswanya ditentukan lulus. Kemudian terakhir ini kesimpulan akhirnya, yang dimana random forest ini adalah metode ensemble yang menggabungkan banyak decision trees atau pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Yang kedua, menggunakan voting mayoritas, model ini dapat menentukan atau dapat membuat keputusan yang lebih stabil dibandingkan hanya satu pohon keputusan. Kemudian yang ketiga, model ini prediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan beberapa faktor akademik dan non akademik. Dan kemudian ada sedikit mention juga yang dimana voting mayoritasnya ini jika bisa lagi keputusan ini lebih stabil lagi jika lebih banyak decision tree dibuat atau lebih banyak lagi pohon keputusannya. Kayak misalnya mungkin aturannya kan pada kasus kami yang menggunakan 3 decision tree, bisa saja mungkin ditingkatkan lagi jadi 6 atau berapa gitu. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.